kan gini, kalau di Kupang memang kita disiapkan soal tempat bertemu, rapat, misa, ada gitu. Saya nggak tahu nih di Jakarta seperti apa. Harapan saya sih bisa sebagai. Kalau nanti ruangan siap, berarti setiap pagi kita misa. Ya, Wajib bisa. Karena ketawa ya. Jangan sampai aku ngutuk misa jam 4 subuh di Kupang. Mantap, bagus. Ya intinya itu. Nah kalau begitu kan berarti bagaimana tuh soal perlengkapan misa? nanti mungkin pastor 3 pastor kita membawa lah. Ya, Kemarin kita difasilitasi dari sana. Iya fasilitasi. Saya ini Itulah kerja. masalahnya kita LO-nya nggak ada. Kalau Jakarta ini saya tidak banyak berharap. Sulit lah deh. Ya mungkin kita Bawa sendiri ya. Nanti di hasil rapat kemarin besok tanggal 18 tuh baru nanti kita kesana ya. Kawan saya, panitia ke enggak. Jadi memang ini pun baru sifatnya Hanya terima tamu ya. Oh, udahlah. penyampaian aja nih, belum resmi. Karena tarik dulu. Lanjut. Hah? Ya, ini undian Tarik bangkit. dulu. Menurut Oci, kita main di belakang semua. Itulah. Ya. Posisi kita di Puas nonton. Nomor 20. Puas nonton. jadi Ada yang nomor paling terakhir tuh. 6, 8, 19, Hah? 25. Yang terakhir. Ada yang nomor terakhir. 38 nih. Enggak tampil di atasnya. Karena bisa jadi juga cepat kan. Tuh 38 tuh gitu tuh. Kita nonton dulu. Ya, tetapi yang menjadi catatan kita, Ya. tidak semua provinsi itu ikut. Ikut Tapi nomor undiannya tetap ada. full itu. Nah itu makanya itu yang perlu kita cermati sampai di sana. Yang full ya pasti Kalimantan Barat, Ya. Jawa Barat juga enggak. Jogja Jawa juga. Tengah aja, Jogja Kebetulan juga. kami ketemu ketua umumnya kemarin, kita di Jogja itu juga enggak. Ada full ya. 8 kategori ya. Hanya 8 kategori aja jadi. Ini kan hanya untuk mempermudah Iya. pengundiannya aja, biar Ngerendam. nggak ada kosong. Nah maka di TM itulah dia nanti. Ya. Oke. Gitu. Baik, maaf gitu. Memang pelatih dan ofisial nanti diingat, walaupun ica-icanya saya umpamanya pelatih Gregorian remaja, saya ini pastor pelatih Gregorian remaja. Saya mau menegaskan itu aja sebenarnya. Oh, luar biasa. Artinya walaupun itu ica-ica, tapi secara non teknis kita harus ikut bertanggung jawab. Iya. Contoh Pak Kris ini kan pelatih OMK. Betul, keren betul. Nah, SK Gubernur. jadi pada saat technical meeting OMK itu memang harus hadir juga Wajib. bersama pelatih dan ofisial yang lain. Minimal Pelatih mengarahkan. Bapak ini hampir jadi organis. Mau bendahara jadi organis. Wih, organis ini pertama, tidak percaya. Organis. Tadi sudah saya sampaikan, tapi Bang Ipi juga tahu bahwa dia penanggung jawab konsumsi selama di Jakarta. Jadi kalau kurang nasi itu jangan tanya saya, Ada tanya ini dia. organis nih. Dan dia sudah novena 9 kali. Udah doa harus serius Oh. setiap hari itu biar penginapan tuh satu tempat Aman. nyaman dia. Itu ya doa dia tuh. Lanjut. Nah ini kita akan membuat kesimpulan rapat malam hari ini. Nah, ini Pak Martinus nih yang punya itu. Satu umpamanya nanti membuat surat edaran Ya, itu buat saudara. kepada seluruh kontingen terkait dengan Kabupaten rencana kota. keberangkatan. Surat edaran ke kabupaten kota. Surat edaran. Ya. Berdasarkan surat edaran prediksi keputusan rapat malam ini. Ya, surat Isi. edaran. Nah itu gampang lah itu. Kepalanya kan masing-masing. Dua, gimana tadi?
transportasi dari kabupaten kota menuju Bandara Supadio Kediri. Mandiri. Bapak ini yang bikin, yang punya wewenang cepat berdiri itu. Dari kabupaten kota. Dari kabupaten. Akomodasi? Paken. Ya. Kalau mandiri itu sedih mendengarnya. Kalau mandiri itu sedih mendengarnya. Itulah dia. Enggak apa-apa. Ya, iya. Sedih itu kan bisa ditumpahkan dalam kegembiraan, Pak. Itu mendengar jauh-jauh. Hanya dengan mandiri. Mandiri itu bang. Itu penegasan bahwa benar-benar. Betul juga Pak. Disebutkan Biar dikecilkan. Nanti gampang lah itu. 3. 3 apa? Tidak ada uang saku. Kan putusan juga. Ya kemarin. Uang saku tidak ada. Untuk sementara. Kabupaten kota diberi kemungkinan. Untuk sementara sebenarnya. Jangan. Bisa dipastikan udah ada dari sekarang. Karena Pak Rapianto senyum-senyum, dia udah menghitung uang saku dan besok dia udah membagi. Ketua kontingen dapat juga dari dia tuh. Dicatat nggak bahasa tadi itu? Catat. Catat. Pokoknya yang berasal dari Landak Provinsi. Dapat. LP3 provinsi. Betul untuk Itu ya LP3 LP3K provinsi. provinsi tidak menyediakan uang saku atau tidak memberi uang saku. Karena keterbatasan pendanaan. Harus keterbatasan dana. Karena keterbatasan dana, maka LP3K. Nah, itu bahasanya yang apa? Bahasanya begitulah. Intinya itu ya, tidak menyiapkan. Tidak punya. Tidak memberi. Menyiapkan. Apalagi? Kan itu yang paling penting. Omongan cukup 3. Udah cukup. Kan di dalam itu. Oh ini sebenarnya aturan yang tadi itu soal Ah, itu. tidak boleh ada aktivitas. Tatip. Tata tertib tuh. 4. Peserta tidak boleh melakukan aktivitas di luar kegiatan tes parani sebelum lomba. Ini pengalamannya ceritanya begini. Di Ambon, anak-anak itu makanya anak-anak perlu dijaga tuh. Yang Hari dia keseleo kaki Yang tampil lalu. dengan kursi roda. Mas Morana. Mas Morana. Nah ini kira-kira begitulah ceritanya. Ada lagi yang lain? Yang tadi bisa kalau kita memungkinkan ada bisa setiap hari. Tepat acaranya. Belum. Jadi hal-hal lain belum diputuskan berdasarkan rapat tanggal 18. Pokoknya Pasal 18 LP3K akan apa? lalu kemudian Oh, kontingen berangkat tanggal 27 itu disebutkan. Nah, Kepentingan berangkat tanggal 27 tiga puluh. Sebenarnya kan di Udah, ya. sebelumnya ini kan sebenarnya highlight dari hal-hal yang menjadi pusat perhatian dan pertanyaan. Oh iya ini. Yang lainnya informasinya sebelumnya udah lengkap. Ya, Ya, itu yang oke. pertama gitu. Ada Mario tadi mana ya? Yang pertama mengawasi peserta. Ya. Bandara Supadio ya jelas tuh. Itu dia disebut ofisial itu dari berangkat sampai Sudah Semua tadi. mengawasi peserta itu. Kayak dulu tuh setelah ada Pak tadi. Kita agak terlambat tadi. Jadi penanggung jawab kloter 1 itu Pak Kokot, penanggung jawab kloter 2 itu Pak Lukas, masih yang komen lama. penanggung jawab kloter 3 itu Pak Kris. Mana orangnya? Balik ke biru lo karena ada Mario yang warna biru tadi Mario PSOMK. Ini kan mengalami PSOMK biru. Makanya dapat juga jatah dari Landak tuh. Sama dengan Mario, Mario RS kami. Latihan rutin Ya berapa kan? kali PSOMK seminggu? Dapat jatah dari Landak. Empat. 4 kali seminggu. Tryout udah berapa kali? Mario. Tryout udah berapa kali? Tryout
sudah 3 kali. Sudah 3 kali. Masih ada rencana? Mulai hari ini sampai minggu depan. Masih ada 1 kali lagi rencananya. 3 kali sudah. Surat izin dah beres semua udah dapat. Ah, itu enggak tahu. Satu kali tampil 3 kali. Itu urusan. Akan tampil 1 kali lagi. Layout 3 kali sudah dilakukan. Surat izin sudah beres. Surat izin belum dapat namun udah rilis. Hah? Surat izin belum dapat. Belum dapat. Rilis. Ini dulu. Mestinya lolos dia masuk. sudah. Coba lihat bisa ditumpukan. Untuk kabupaten kota itu, apakah dari provinsi atau kabupaten kota yang izin peserta itu? Maksudnya? Yang memberinya itu. Ini kan kita utusan provinsi. Apakah provinsi yang membuat izin atau kabupaten kota yang membuat Pak? Kemarin gini, kita sudah membuat edaran mengurati kabupaten kota tentang aktivitas ini. Lalu kemudian itu menjadi dasar kabupaten kota untuk meminta izin ke lembaga yang bersangkutan. Berdasarkan surat itu, lalu itu menjadi dasar, gitu ya. Karena kalau kami membuat ini ringnya terlalu jauh, kita minta dulu mendata, lalu kita buat surat, lalu kirim lagi, agak lama. Yang terjadi di Sanggau seperti itu. Diharapkan di Landak juga begitu karena berdasarkan surat dari ketiga kami tentang keberangkatan dan sebagainya itu menjadi dasar mereka. Tidak ada masalah biasanya. Dasarnya SK kontingen itu bisa. Kan sudah ada SK kontingen. Di grup? Oh, di set di grup. Ada nggak di grup itu? Dasarnya SK gubernur dengan juga Udah, SK surat kontingen edaran ya? kita. Ya. Ada SK gubernur, Pak. Sebenarnya udah berapa sebulan yang lalu kan di grup Bu Okta sempat tanya bagaimana izin untuk yang kami di Landak. Apakah kami bisa melakukan sendiri? Itu lebih baik, saya bilang. Kira itu. Nah kalau soal dasarnya pakai SK kontingen yang dari gubernur itu lebih kuat dan sudah ada. Dan memberitahu dari kita. Oke Pak Rapinas. Ini mana? Masih kesimpulan. Kesimpulan? Ada lagi yang perlu ditambahkan? Saya minta print out yang SK itu Pak. Ya. Printnya itu tinggal di Biasa Pak Rapinas nggak bisa. Yang harus kertas. Paper lah. Dia, Print nanti. dia paper. 10 lembar pun itu siapkan. Posisi lawan dong. Ada nih yang lain? Silakan. Boleh mau kan? Mohon izin Pak Kontingen. Pak Kontingen. Pak Ketua. Ketua Kontingen. ketua kontingen. Ada 2 hal yang menarik. Mudah-mudahan betul-betul menarik. Tapi satu sisi saya percaya karya Roh Kudus yang dimandu oleh siapa ini Pak Anung katanya. Tapi juga realitas nyata itu kan harus dipikirkan yang baik Pak Kontingen kita. Yang pertama kaitannya dengan dana tadi ya. Saya berpikir bukan untuk saya, tapi untuk boleh banyak orang lain yang peserta dan segala macam ya. Mungkin dipikirkan ulang kalau memang nanti kita pulang berutang, itu kan harus realistis itu. Itu satu catatan. Tentu Pak Martinus sudah memikirkan itu dengan baik. Sehingga sebelum kita min berapa, min 5 kah, min itu kan harus ada kepastian gitu. Semangat kuat tapi kalau tenaga lemah juga harus realistis gitu. Kalau kita yang itu mungkin kita punya penghasilan, tapi kalau yang peserta yang enggak itu kan harus dipikirkan gitu. Menurut saya bukan saya mulai letak tadi. Kalau kita tadi mau kita itu harus dipikirkan dengan matang kaitan dengan itu supaya nanti
kalau ada terjadi sesuatu dalam hal ini sudah dihitung, lalu tadi kan untuk tiket pesawat kalau nggak salah saya diungkapkan oleh Pak Martinus hampir 600 juta, sedangkan uang kita tadi kurang lebih 1 M. Belum ini itu dan segala macam, itu kan harus dihitung secara matang. Lalu karya Roh Kudus memang kita percaya betul itu, tapi juga hitungan matematis juga itu kan nggak boleh kita menafikan gitu. Itu Pak, kepentingan itu satu. Ya. Lalu yang kedua, gini, menurut saya ini yang kaitannya dengan kemarin itu ya apa yang terjadi di katedral itu. Baik, saya kira sebagai yang kita dewasa ada satu yang sana mungkin mengalah itu lebih baik menurut saya. Itu kan tadi menarik itu yang diungkapkan Pak Martinus. Ini kan mungkin salah komunikasi, tapi kan nggak mungkin kita biarkan. Menurut saya clearkan itu satu catatan menurut saya itu penting. Ya, sekali lagi mohon maaf kaitan dengan keuangan itu harus dihitung secara matang. Karena pembanding dulu katanya ke Kupang kita dapat 1,5 gitu. Dengan peserta 60 sekian. Ini 250. Ya, mohon maaf sekali lagi. Kalau kita kan punya penghasilan, tapi kalau yang lain misalnya itu kan harus kita pikirkan matang-matang itu. Ya, saya berpikir lebih jauh soal ini. Nanti jangan sampai nanti saya ulangi lagi kita pulang lalu ada utang. Siapa yang bertanggung? Nggak mungkin ketua kontingen ini kita jadi jaminan. Kan itu harus dipikirkan matang-matang. Saya pahit ngomong tapi untuk kebaikan. Mohon maaf sekali, Romo, Bapak Ibu sekalian, supaya kita berpikir dulu secara matematis itu. Pak, siapa nih Pak? Kontingen saya kira itu dari saya. Saya bukan untuk berpikir untuk Baik, saya langsung jawab. Kami sudah menghitung dengan sangat matang, sehingga kami mengatakan sampai malam ini tidak ada uang saku. Kami tidak mau memberikan harapan-harapan palsu. Kami mengatakan nantilah ya, mungkin ada. Faktanya sampai pulang nggak ada. Maka kami sudah menghitung ini dengan sekum. Memang sampai hari ini sudah secara matang menghitung itu tidak ada uang saku. Masalah hutang ini tidak akan dibebankan kepada kontingen, karena setiap tahun itu namanya hibah tetap. Ya, hibah tetap ini hanya masalah jumlah saja yang tidak bisa kita pastikan. Tapi kita mendapat hibah di setiap tahunnya. Nah, tahun 2024 ya, 2024 itu sudah kita ajukan proposalnya kemarin di aplikasi SOIP itu sejak bulan April 2023. Ya, kita mengajukan juga cukup realistis karena memang tidak ada event-event nasional di tahun itu, maka kita mengajukan hanya 2 miliar. Kenapa 2 miliar? Ya, kita ajukan 3 dapat 1. Ajukan 2 mungkin dapat 50 juta gitu kan. Nah, jadi itu sudah kita ajukan dengan pertimbangan bahwa tahun depan dana hibah itu ada. Maka yang dihutangkan ini adalah baju kontingen, baju batik kontingen itu. Karena memang betul kita nggak punya dana untuk bayarnya sekarang. Lalu kita juga sudah dengan Pak Kebing, jadi Bapak Ibu, saya tidak mengatakan sejauh mana usaha kami nanti, kami sudah berusaha. Kami sudah melibatkan DPR dalam hal dana ini. Ya. Jadi untuk APBD perubahan itu kita juga sudah mengajukan. Sudah melibatkan DPR. Pak Kebing dukung kita. Tetapi tidak ada istilah hibah itu 2 kali ditransfer. Tidak ada. Hibah itu sekali dalam 1 periode anggaran. Itu yang menjadi kendala. Jadi misalnya kemarin bulan Mei turun hibah 1 miliar. November
turun lagi misalnya 500 juta. Nggak ada yang seperti itu. Ketika pemeriksaan itu bisa menjadi temuan bukan kepada kita, tetapi kepada Biro Kesra. Kok kalian mencairkan sampai 2 kali dana hibah itu? Jadi kenanya itu ke mereka, bukan ke kita dulu. Kalau mereka sudah kena, turun ke kita di audit. Jadi usaha kami sudah sampai ke DPR Bapak Ibu untuk mengusahakan dana ini. Sejak begitu mendapat 1 miliar, kami sudah merancang dengan rencana anggaran biaya. Ini pasti kurang, karena yang berangkat 250 orang. Jadi sudah cukup kami matang sekali untuk menghitungnya ini. Tapi itulah kondisi saat ini. Nah, ini sebenarnya di Ketok Palu ada tambahan 300 juta lebih. Tapi itu tadilah LPG itu. Kita harus di LPJ kan dulu yang 1 miliar itu. Sementara diminta Oktober ini di LPJ kan. Saya bilang, masuk apa enggak Pak? Saya bilang, orang Oktober aja baru kegiatan. Gimana mau LPJ Oktober ini? Kemarin waktu diminta LPJ itu, tiket baru kita bayar DP. Tiket itu 280 juta baru di DP dan diminta LPJ. Aku bilang gak masuk akal Pak. Kami dan Pak I berhadapan dengan Kepala Biro Kesra. Jadi udah berapa kali lah aku naik ke kantor gubernur sana tuh. Tahu lagi lah untuk dana ini ya. Jadi teman-teman, sekali lagi saya mohon maaf kalau memang tidak bisa puas dengan kondisi ini. Inilah situasi hari ini. Dan memang saya bukan memberi kepuasan setiap orang. Kita sudah berusaha. Bahkan Pak Ketum pun termasuk Pak Anum. Kapan Pak saya datang ke kantor Bapak tuh? Hari apa waktu itu? Saya datang ke kantor beliau. Ya, saya datang ke kantor beliau dengan membawa setumpuk proposal, minta tolong Pak. Jadi usaha sudah luar biasa teman-teman. Selagi mereka pemusatan latihan, di sana latihan saya ngeprint proposal. Ngeprint proposal dijual lah itu kemana-mana proposal itu. Jadi usaha kita memang saya merasa sih tidak gagal. Ya, faktanya sudah ada 153 juta. Dan itu menurut saya bukan nilai yang kecil. Bukan nilai yang kecil, dan kita harus bersyukur atas itu menurut saya. 153 juta itu belum diganggu. Ya, masih aman itu. Lalu teman-teman yang melatih ini sejak Agustus kemarin sampai sekarang kan nggak mungkin gratis tuh. Belum. Itu sudah kita anggarkan, sudah kita budgetkan. Itu pasti dibayar. Gitu ya. Tapi yang nggak mampu kita, katakanlah 1 juta satu orang kali 250 orang, 250 juta Pak. Ini ya kalau untuk uang satu nih. Pak Martin, saya sangat mengapresiasi memberikan itu. Tapi maksud saya kan begini, itu kan usaha yang sangat maksimal menurut saya. Dan saya kalau memang ternyata katakanlah kan nggak mungkin juga misalnya kita targetkan 250 harus berangkat semua misalnya. Kalau memang tidak bisa itu kan nggak mungkin juga memaksakan. Model saya sendiri, saya tidak keberatan misalnya supaya tadi saya berpikir lebih jauh untuk mereka-mereka yang itu kita ada misalnya kita tapi mereka yang katakanlah tadi peserta yang 250 sekian kita itu nggak ada, itu kan harus kita pikirkan lagi kembali menurut saya. Mungkin dengan kondisi kenapa kita berangkat semua begini, di dalam masing-masing kategori itu sudah mereka kasih jatah ya. Umpamanya 30 orang penyanyi, 32 orang penyanyi, 1 orang dirijen, 1 orang organis, 1 orang pelatih, 3 orang ofisial. 3 orang ofisial ini sudah mereka pikirkan tuh mampu mengurus
32 orang ini gitu. Jadi 250 orang ini maksimal berangkat memang harus berangkat. Karena kalau penyanyi ini berangkat, ofisial yang berangkat itu akan terlantar gitu. Jadi kita ini akhirnya terpilih menjadi ofisial dan pelatih itu untuk karena kita sudah memutuskan bahwa semua kategori kita ikut lomba dan sudah disiapkan, sudah di audisi dari awal, sehingga nggak mungkin penyanyi berangkat, pelatihnya nggak berangkat atau ofisialnya nggak berangkat, itu akan ada yang ngurus gitu. Nah sebenarnya di Kuningin kita sudah kondisikan, sudah sampaikan kepada para pelatih, tolong semua penyanyi, semua peserta lomba itu tetap bersemangat dengan kondisi yang ada ini gitu ya. Dan nyatanya sampai sekarang Pak Mering dan kawan-kawan melatih setiap hari ke sini bawa bekal ya untuk melatih dan kebetulan beberapa orang tua juga ada memberikan sumbangsi ketika mereka latihan, ada yang beli air minum maksudnya. Ini semua bagian dari usaha ya. Jadi saya pikir tidak perlu pesimis lah ya, meskipun tidak ada uang saku, saya rasa sih tetap sampai sejauh ini itu semangat untuk bertandingnya tuh full lah. Baik Pak, terima kasih Pak Sutami. Sebenarnya harapan kami sebagai pengurus provinsi ini, uang saku ini tidak harus juga dibebankan kepada provinsi, karena kabupaten kota harusnya juga berusaha. Itu harapan kami sebenarnya. Artinya harus berusaha juga, ya dana sharing lah begitu ya. Harapan kita begitu sebenarnya. Seperti inilah contoh para Pinas dan saya Pak Martinus, tolong carikan aku bis dulu, pokok semua biaya nanti kami tanggung. Aduh senangnya aku dengar para Pinas ngomong kayak gitu. Langsung aku kasih nomor bapak, langsung berhubungan dengan orang bisnya. Nah, ini kan satu partisipasi ya. Sama dengan uang saku. Mary nelpon saya, Pak ada nggak uang saku dari provinsi ya? Mayor saya bilang, syukur-syukur kita bisa berangkat nih ya. Jadi saya nggak bisa janji. Nah kalau begitu kami bisa anggarkan Pak, kan enak dengarnya. Nah kita ini yang berangkat full tim kita berangkat ini. Mungkin ini Pak Martinus, saya kira pas kami Pak Martinus, Pak Lukas dibicarakan barang ini dibicarakan panjang pun tidak akan menghasilkan apapun. Keputusannya tetap bahwa LP3 provinsi tidak bisa memberikan uang saku. Saya kira kita tutup di titik itu. Oke. Yang ingin saya sampaikan begini, kontingen ini adalah lembaga ad hoc yang dibentuk pengurus dalam rangka memberikan wewenang secara khusus dalam rangka Pesparani. Setelah Pesparani akan bubar pada titik itu, maka sebenarnya pencarian dana seperti itu semuanya atas nama pengurus, bukan atas nama kontingen. Nah, lalu juga memang hibah provinsi sekarang agak berbeda sejak zamannya Bang Niji ini. Kalau dulu seharusnya disebut bahwa LP3 KD Perhubungan 10 miliar mau dicairkan berapa kali itu. Sekarang ini enggak, harus datang ke dia sowan babu begitu, kau dapat 1M, kira-kira begitulah. Ini yang terjadi secara politik, bisa saya jelaskan. Nah, saya kira itu juga menghambat bagi kita, tapi ya kita punya 1 miliar sudah digunakan secara efektif. Yang saya pastikan semua bisa pulang dan bisa pergi. Itu beres, itu udah aman. Titik itu sudah tidak ada pertanyaan lagi. Di sana pasti aman. Di sana bisa tidur, bisa makan. Kecuali yang makannya banyak, umpamanya satu orang sekali makan butuh 2 bungkus. Nah itu tidak bisa kita. Tapi kalau semoga 18 semuanya itu akan yang ada. Itu tuh yang nomor 3 nih kalimatnya agak pendek. Ya presiden provinsi tidak memberikan atau gitu ya. Tidak memberikan. Kalau tidak menyiapkan barang itu berarti ada, hanya nggak disiapkan. Tidak memberikan maksudnya itu memberi kalimatnya uang saku ya tidak memberi, itu memang tidak memberi gitu.
Tapi kalau tidak memberi artinya bisa ada Pak. Memang iya itu Karena kan keterbatasan dana itu. Itu ada keterbatasan dana. ya bisa ada, tapi kalau misal langsung katakan tidak ada dana saja. Pak Masken, Ya. di pembahasan perubahan kita pernah ngomong nggak sama Pak Ketua? Gini Pak, kebetulan saya terlibat di situ. Ini udah ngadap sebelum itu, Nah. karena banyak teman kita yang seperti Pak Darmo dari mana. Nah, sudah langsung ketua DPR-nya Pak, Iya, Pak Kebing. dari aspirasi mereka. Ya, jadi sebenarnya kita tuh dapat 300. Permasalahan nggak bisa 2 kali cair. Nah, Nggak bisa 2 kali cair yang namanya hibah itu. ya. Lalu ada solusi ketika kami ngadap dengan Pak I. Saya lupa tanggal berapa itu, tapi di bulan Agustus inilah. Ngadap dengan Biro Kesra kami ketemu. Ya, termasuk ada Pak Abdul, Pak Iriansyah waktu itu lagi cuti. Pak, memang dari DPR kita ketuk palu untuk LP3KD provinsi itu APBD perubahan itu dapat 300 juta. Tetapi kami takut untuk mencairkan ini karena yang kena pertama tuh kami. Mereka panggil kita Pak, ada dana itu, mereka panggil, kami takut untuk cairkan ini. Ya, karena di kepemimpinan beliaunya tidak ada istilah hibah itu 2 kali. Alasan tidak bisa cairkan gimana? Ya, pokok tidak ada hibah itu 2 kali. Itu alasan dia. Begini, ada aturan itu. Kalau sudah mendapat anggaran tahun ini, tahun depan tidak boleh lagi dianggarkan, gitu. Ada seperti itu. 2 tahun sekali Pak. 2 tahun sekali. 2 tahun sekali. Nah, Sudah berturut. ini lembaga yang dibentuk gubernur, Hah? boleh setiap tahun. Dan boleh berturut, gitu. Kita Pak beda. Kita ini kan di-SK-kan oleh gubernur. Setiap tahun. Setiap tahun. Boleh. Maka Bisa setiap tahun. Minimal kita tuh Pak 25 juta itu pengalaman kita dapat. Jadi pasti ada setiap tahun. Nah, itulah. Memang masih saya dulu lama kepala Kopda. Ya. Yang juga mengurus masalah anggaran pemerintahnya kan. Ya. Banyak tafsir berbeda terhadap perubahan itu. Perubahan ini justru sebenarnya perubahan itulah untuk membantu apabila kegiatan yang dibebankan ke murni itu tidak tercapai. Iya. Misalnya kita buat jembatan, lalu tidak pas uangnya kan, ada perubahan kan diberi surat perubahan boleh membicarakan lagi untuk menyelesaikan itu. Itu yang diomongkan Pak Iqbal. Persis seperti Iya, kita itulah. omongkan. Saya ini kok beda yang ngurus anggaran. Jadi dari Itulah mereka bilang ada perubahan kan. Heeh. Kenapa ada kok perubahan di tengah-tengah jalan gitu kan tahun berjalan? Untuk itu, untuk mengatasi itu sebenarnya. Ada bencana, rumah sekolah dan dibangun baru atapnya tidak ada. Ini ada perubahan supaya sok. Nah kita ini kan sama. Ini tidak cukup kan? Kita ini kan. Dan ada mobilnya tapi beli bensinnya tidak ada. Tok itu sebenarnya kan ada perubahan itu sebenarnya. Nah inilah yang kita kadang-kadang kurang paham kawan-kawan juga di birokrasi. Tapi di satu sisi saya bisa memahami karena memang ketika diperiksa itu yang berhadapan langsung dia memang dia. Ya salah ya. Iya. Berhadapan dengan BPKP atau inspektorat auditnya sama dengan kita di sini. Mohon maaf Pak Ketua Umum tidak berhadapan, yang berhadapan saya. Sudah 2 kali kita diperiksa BPK. Selama LP3KD ini berdiri sudah 2 kali kita diperiksa BPK. Bahkan saya sendiri, saya sampai marah dengan Pak Liong dengan almarhum Pak Alek. Saya bilang ditinggalkan. Begitu pemeriksaan mereka bertiga, saya hanya sendiri menghadapi. Saya mau mundur Pak jadi ketua umum, jadi bendahara umum. Mau mundur Pak. Nah, boleh tanya nih Pak Perlindungan nih, sebelum cair dana dari provinsi saya bayar gajinya Pak. Tanggung jawab sebagai bendahara. Kalau nggak cair dari provinsi, mati aku. Gaji gua juga sedikit. Sedih Pak di bendahara ini. Jujur saya mau mundur di bendahara ini. Ya, sebenarnya gini. Kita pun dapat gaji Pak. Mungkin Gaji. apa ya? Sumbang antara proses ini kan bisa beda-beda. Contoh, ketika PSA latihan itu ada ibu-ibunya setiap kali mereka ada tuh bawa makanan minuman sendiri untuk seluruh seperti itu. Saya kira itu kan bagian dari karunia Roh Kudus yang disebut oleh Pak Kamil tadi.
Nggak banyak orang yang mau seperti itu kan. Lalu PSA tuh menyiapkan segala pakaian tampil semua sendiri ibu-ibu tuh. Itu sesuatu yang luar biasa. Ya, Bagaimana kita sudah komunikasi gotong royong dengan kabupaten tidak kota juga. Jadi jangan dilihat hanya 153 juta tadi ya. Masih ada hal-hal lain yang banyak juga diberikan. Menurut saya itu juga menjadi catatan kita lah. Jadi kalau disebut optimis apa? Saya kira saya tetap optimis. Tapi bahwa apakah ada orang yang mengharapkan uang saku? Pasti. Tetapi menurut saya apakah mereka akan tampil hanya karena faktor itu lalu Suaranya ogah-ogahan itu enggak juga menurut saya. Mereka sudah latihan sekian bulan proses audisi. Saya meyakini itu. Sekarang kita kembali ke laptop. Kalimat simpulan. Satu, gini sebenarnya. Hasil rapat malam ini akan akan disampaikan kepada kontingen dalam bentuk surat edaran. Bahasa lugasnya seperti itu. Betul lah? Coba lihat. Hasil rapat tanggal ini akan disampaikan kepada kontingen dalam bentuk surat edaran. Disampaikan ke kontingen dalam bentuk surat edaran. Yang akomodasi tadi itu gimana? Mana Pak Martinus? Transportasi dari kota ke kota. Akomodasi dari Bandara Soekarno Hatta ke hotel itu ditanggung pusat kan? Itu urusan pusat lah, masa kita lah. Ya, supaya Tapi sampai hari ini belum ada rapatnya belum ada. Anu loh, menyelesaikan kalimat satu itu. Hasil rapat kontingen tanggal akan disampaikan hasil rapat kontingen akan disampaikan ke dalam bentuk surat edaran. Oke. 2. Transportasi dari kabupaten kota ke Bandara Supadio. Ini harus kalimatnya harus perlu ya. Yang ke kontingen bisa dihapus juga karena atasnya sudah ada. Akan disampaikan dalam bentuk surat ke Sudah. sampaikan dalam bentuk surat edaran. Lalu kedua, transportasi dari kabupaten Kota ya betul. sebenarnya itu